Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji, yang terhormat para pemirsa, perkenalkan nama saya Abdul Khalid, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Lumbung, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag Republik Indonesia di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252114189 pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah wabillahi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, silakan untuk memulai membaca doa. Duduk sikap. Adinda Daerah Madani, semuanya sudah Bapak absen ya? Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan agama Islam. Silakan dibuka Bapak. Hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Silakan dibuka halaman 83. Dibuka halaman 83 dengan materi zakat. Dengan materi zakat. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dengan tema zakat fitrah. Zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Ada berapa? 5. 4 apa 6? 4 apa 5 rukun Islam? 5. Yang pertama apa? Zakat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa dulu, puasa dulu. Yang keempat? Yang kelima? Berangkat haji. Berarti zakat merupakan rukun Islam yang ke. Oke anak-anak, perhatikan sini. Oke, dilihat. Oke, Bapak lidahnya saling berbagi. Oke, ada yang tahu apa itu zakat? Ayo, apa itu zakat? Memberi. Boleh, apa itu zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Apa itu zakat? Zakat berarti tumbuh, ya, dalam bahasa ya, berkembang, suci dan berkah. Sementara itu secara istilah, zakat adalah bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim. Karena apa tadi? Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4. Nah, wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Misalnya mencapai batas minimum harta atau nisab, ya, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau yang disebut dengan apa? Yang berhak menerima disebut apa? Mustahik, atau disebut dengan mustahik sebagai bentuk kewajiban agama dan rukun Islam tadi, yaitu rukun Islam yang ke-4. Oke, zakat berfungsi. Nah, fungsi zakat apa sih anak-anak? Fungsi zakat untuk membersihkan harta, mensucikan diri, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan membantu sesama serta mengurangi kesenjangan sosial. Apa? Untuk membantu sesama saudara kita, sesama muslim, kita saling membantu. Ini dengan apa? Dengan kita membayar zakat. Oke. Nah, zakat fitrah. Zakat fitrah. Tuh, kalian sering mendengar dong zakat fitrah. Kalian membayar zakat fitrah? Membayar zakat fitrah? Oke, zakat fitrah. Kapan sih zakat fitrah dilaksanakan? Pada bulan zakat fitrah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Maksudnya apa? Terakhir membayar zakat fitrah, dibolehkan yang membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi membayar zakat adalah dengan 2,5 kilogram. Kalau ditimbang dengan ukuran kilogram berasnya. Tapi untuk dengan ukuran liter berapa? 3,5 liter per orang atau per jiwa. Oke. Tujuan pertama zakat fitrah adalah untuk apa? Mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita ya dari harta dari segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama bulan puasa. Kita nggak ada yang tahu. Kita fokus ibadah puasa, tetapi mungkin sebagian kita melakukan kesalahan. Nah, dengan apa kita mensucikannya? Yaitu dengan membayar zakat fitrah. Yang kedua apa? Membantu kaum duafa. Tujuan zakat fitrah yang kedua adalah membantu kaum duafa. Jadi nanti amil zakat atau pengurus zakat akan mengumpulkan zakat fitrah. Itu diberikan kemana? Kepada mustahik zakat. Ya, kepada mustahik zakat. Yang ketiga, memperkuat solidaritas. Tujuannya saling membantu. Kan namanya zakat fitrah kan kita dikumpulkan dulu baru dibagikan untuk saling membantu. Ya. Yang keempat, apa tujuannya? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, membayar zakat merupakan ibadah. Ya, membayar zakat merupakan ibadah. Dengan ikhlas bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti? Bisa. Tujuan zakat fitrah bisa dimengerti? Bisa. Nah, kemudian rukun zakat fitrah. Ya. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama apa? Niat pertama kita niatkan saya mau membayar zakat fitrah. Misalkan untuk pribadi ya, contohnya Bapak membayar zakat fitrah. Saya membayar zakat fitrah dengan 2,5 kg beras. Ya karena Allah Ta'ala. Ya karena Allah Ta'ala. Yang pertama diniatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muzaki. Apa itu muzaki? Ada yang tahu muzaki? Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Atau bahasa simpelnya deh, bahasa singkatnya. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Ya, muzaki adalah orang yang membayar zakat. Yang ketiga, harta. Harus ada harta yang harus dizakati. Ya, berupa beras 2,5 kg atau 3,5 kg. Atau senilai uang yang setara dengan harga beras tersebut. Misalkan harga beras itu 1 liter 15.000, ya dikali 3,5 itu berapa? Ya, bisa dimengerti? Oke. Mustahik, apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu mustahik atau penerima zakat. Yaitu yang sesuai dengan kelompok dari antaranya seperti fakir miskin dan kelompok lainnya yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Oke, sebelum kita mempelajari mustahik satu persatu, kita lihat video animasi dulu. Perhatikan. Terima kasih. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian tadi bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok. Kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo dan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Kasihan kamu.
Ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Nah, tadi kalian sudah melihat gambaran tentang mustahik zakat atau yang disebut dengan orang yang berhak menerima zakat. Si Dodo tadi dia termasuk mustahik zakat tidak? Tidak. Dodo merupakan bukan mustahik zakat. Bukan dari 8 golongan yang tadi telah disebutkan oleh Ustadz yang ada di video si Dodo. Oke, kita bahas. Oke, mustahik zakat. Yang pertama adalah orang yang fakir. Oke, orang yang fakir. Tadi sudah dibahas. Yang fakir adalah seseorang yang hidup sangat sengsara dan tidak memiliki harta serta pekerjaan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi orang fakir itu tidak punya rumah, tidak punya harta. Ya, pokoknya fakir. Atau disebut juga dengan orang yang mohon maaf, misalkan dia berkekurangan atau cacat, ya, atau tidak buta atau tidak bisa bekerja untuk mencari hal. Nah, itu yang pertama, mustahik zakat. Mustahik yang kedua adalah apa? Miskin. Mustahik zakat yang kedua adalah miskin. Tuh lihat rumahnya dia udah reot. Tahu reot? Apa? Udah mau rubuh. Ya, mustahik zakat. Orang yang miskin punya harta cuma tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, hidup miskin ini dia kadang makan, kadang tidak. Ya, kan makannya 5, jadi berapa? Sehari 3. Nah, ini makan dirasakan. Ya, miskin adalah kondisi seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Ya, dia layak tempat tinggalnya juga tidaklah layak. Ya, untuk tempat tinggal tapi punya harta. Ya, hanya kecil, tidak mencukupi semua kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat. Nah, amil zakat ini adalah merupakan panitia penerima zakat atau penyelenggara zakat yang mengatur dan mendistribusikan zakat. Nah, yang menampung, yang mengumpulkan zakat itu dari masyarakat, kemudian diatur dan dibagi, kemudian sampai didistribusikan oleh panitia. Itu disebut dengan amil. Nah, yang ketiga ini, amil ini berhak dia menerima zakat atau mengambil zakat tersebut ya, yang telah dikumpulkan. Terima kasih. Oke, yang keempat adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Bahasa simpelnya deh, bahasa mudahnya apa itu mu'alaf? Yang kalian ketahui? Orang yang baru memeluk agama Islam. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam atau yang baru masuk Islam. Dia berhak untuk menerima zakat. Yang kelima, rikob. Apa rikob? Rikob kalau bahasa dulu itu perbudakan. Ya. Rikob itu dalam bahasa dulu itu adalah budak. Ya, budak yang dimana dia itu tukang disuruh-suruh, tukang membantu orang. Ya, budak pokoknya dan dikuasai oleh orang lain. Ya, budak ini. Ya, tukang yang ketujuh apa? Fisabilillah. Tadi di video tadi fisabilillah itu disebut juga seorang pendakwah Islam atau seorang ustaz atau seorang guru ngaji. Nah, guru ngaji ini merupakan fisabilillah. Kenapa disebut fisabilillah? Karena dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu fisabilillah itu kita berperang melawan orang-orang kafir. Nah, sekarang guru pun termasuk sedang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Nah, itu kan para ustaz, para guru ngaji yang menerima zakat. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Nah, bapak-bapak sedang dalam perjalanan. Ya. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang merantau atau sedang pergi keluar kota untuk mungkin bekerja. Cuman dia kehabisan bekal. Bisa dimengerti semuanya? Alif tuh. Oke, syarat zakat fitrah yang pertama beragama Islam, dan yang kedua merdeka, yang ketiga mampu. Orang yang tidak mampu tidak wajib membayar zakat. Yang keempat menemui bulan Ramadan. Kalau melaksanakan zakat di luar bulan suci Ramadan itu bukan zakat fitrah namanya, tapi zakat harta. Oke, lanjut. Langkah-langkah menghitung zakat fitrah. Yang pertama, tentukan makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia apa? Nasi.
bahasa lain dong. Sebelum jadi nasi apa? Hah? Nasi sebelum jadi nasi, sebelum nasi apa? Bahasa lain. Makanan pokok Indonesia adalah kata Indonesia masyarakat mayoritas adalah makanan pokok atau disebut dengan makanan utamanya dan beras, maka berzakat fitrahnya dengan menggunakan beras. Pilihlah makanan pokok yang biasa Anda keluarga konsumsi. Oke. Ya, sehari-hari misalnya beras. Yang kedua, perkirakan harga per kilogram. Cari tahu harga bahan makanan pokok tersebut di pasar lokal per kilogram berapa? Tanya dulu. Ya. Kemudian hitung jumlah zakat per jiwa. Kalikan harga bahan makanan pokok per kilogram dengan 2,5 kilogram. Standar umum zakat fitrah. Rumus. Perhatikan di sini. Bapak akan berikan tugas. Lihat. Harga bahan pokok per kilogram. Misalkan harga bahan pokok per kilogram per kilogram itu misalkan 20.000. Ya, 20 dikali 2,5 ya, 2,5 20 kali 2,5 berapa? 20 kali 2 berapa? 40 ditambah yang 0,5 nya 10 berarti 50 2,5 kg sama dengan 50.000. Nah, hitung total zakat keluarga. Jika Anda memiliki tanggungan anggota keluarga, misalkan ya ada berapa? Ada 5 orang. 2,5 kali 5. Hitung coba. Coba 5. Hitung. 2,5 kali 5 berapa? 2,5 kali 5. Enggak, berapa itu dulu? 2,5 kali 5. 5 orang. Kan satu jiwa sama dengan 2,5 kg. Kali 20 dikali 5. 2,5 kali 5. Hitung cepetan. Ditulis, cepat. Ayo silakan hitung. Itu, silakan dikeluarkan buku catatannya. 2,5 silakan. 2,5 kita hitung dulu. 2 orang berarti kalau 2,5 kg 2 orang berapa? 5 kilo. Kan setengah 0,5 itu 500 gram. 1 kilo berarti 5 kalau 2 orang saja udah 5 kilo. Ditambah 2 orang lagi. Jadi 10 ditambah lagi 1 orang 2,5 kg sama dengan 12,5. Jadi mengerti? Oke, sekarang hitung. Nih, lihat tuh. Ya. Misalkan 15.000 per kilogram. Zakat per jiwanya 15.000 per kilogram kali 2,5 kilogram. Berapa? Sama dengan 17.500. Kan tadi beras per kilonya 15.000 misalkan. Dikali 2,5 berapa? Ah, ya 2 saja kalau 15 kali 2 sudah 30.000 ditambah yang 0,5 nya 7.500. 30.000 ditambah 7.500 adalah 37.500. Jika ada 4 orang dalam keluarga, maka 37.500 kali 4 sama dengan 150.000. Oke, 2,5 kg sama dengan 3,5 liter. Oke, sama-sama sekarang kita berdiskusi. Silakan per kelompok berdiskusi. Silakan. Ya, terus oke. Sudah semuanya? Oke, baik. Siapa yang mau menjelaskan apa itu zakat? Saya, Pak. Oke, Halimah berdiri di sini. Jelaskan depan. Itu zakat. Zakat berarti tumbuh, berkembang, Zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Misalnya, mencapai batas minimum harta atau nisab untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Misalnya, sebagai bentuk kewajiban agama dan hukum Islam, zakat berfungsi untuk membersihkan harta, mensucikan diri, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu bersama serta mengurangi kesenjangan sosial. Oke, tepuk tangan buat kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.